Apakah AKBP Brotoseno itu harus dipecat karena pernah melakukan perbuatan melanggar hukum? Karena desakan masyarakat, Kapolri ingin melakukan kembali sebuah tinjauan terhadap putusan tersebut. Bagi mereka yang kebetulan aparatur penegak hukum atau aparatur sipil negara, semua harus dipecat. Belum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila tidak berpihak kepada siapapun ya. Pijakan Rumah Pancasila adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam menganalisa setiap persoalan yang terjadi, yang dimintakan oleh para sahabat Rumah Pancasila, atau sedang menjadi viral di rumah Indonesia, sehingga kita mampu untuk memahami setiap aturan hukum secara benar dan baik, sehingga nantinya kita mampu untuk membuat regulasi-regulasi atau aturan-aturan hukum yang baik juga buat kita semua, dan dasarnya adalah Pancasila sebagai dasar hidup kita di rumah Indonesia. Nah, sahabat Rumah Pancasila memberikan pertanyaan, apakah AKBP Brotoseno itu harus dipecat? Karena dia adalah mantan daripada warga binaan. Indonesia bukan narapidana ya, warga binaan. Karena pernah melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, Rumah Pancasila ingin memberikan penjelasan begini. Sistem hukum di Indonesia itu bukan untuk menghukum, tetapi dalam rangka untuk membina setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga nantinya ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka mampu untuk menjadi manusia yang baik dan ikut serta bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itu adalah perintah utama di dalam Undang-Undang Permasyarakatan. Maka setiap orang, siapapun dia, dalam jabatan apapun, status sosial apapun, ketika dia melakukan pelanggaran hukum dan kemudian harus masuk di dalam lembaga permasyarakatan, mereka itu dibina untuk menjadi manusia yang baik. Hasilnya itu diberikan oleh mereka yang diberikan tugas pokok untuk melakukan pembinaan itu, memberikan penilaian. Maka ketika orang itu sudah baik dan dirasa mampu untuk kembali berpartisipasi membangun Indonesia, dia dikembalikan ke masyarakat. Nah, bagi mereka yang kebetulan aparatur penegak hukum atau aparatur sipil negara, maka ada peraturan-peraturan di bawahnya untuk nanti dipakai sebagai landasan di dalam sidang kode etik. Setelah menjalani hukumannya dalam pembinaan, kode etik inilah yang nanti akan menyidangkan dan memutuskan apakah yang bersangkutan harus diberhentikan, ataukah dia masih layak untuk dipertahankan, untuk ikut membangun Indonesia menjadi lebih baik. Tidak semua harus dipecat. Tergantung daripada hasil putusan kode etik. Nah, sekarang yang terjadi adalah terhadap AKBP Brotoseno, sidang kode etik tidak melakukan pemecatan atau pemberhentian kepada dirinya. Sudah terjadi. Sekarang, karena desakan masyarakat, Kapolri ingin melakukan kembali sebuah tinjauan terhadap putusan tersebut. Menurut Rumah Pancasila, kalau melakukan sebuah tinjauan kembali terhadap sebuah keputusan kode etik yang sudah inkrah, harus ada dasar hukumnya, Pak Kapolri. Karena kalau Anda tidak membuat dasar hukumnya terlebih dahulu, baru kemudian melakukan peninjauan, ini akan jadi masalah gitu loh. Ke depan, orang akan berbuat aturan seenaknya sendiri gitu loh. Hanya karena adanya sebuah, sebuah permasalahan di masyarakat, kemudian dijadikan aturan perundang-undangan, dan kemudian menabrak semua tata cara kita melakukan penegakan hukum di rumah Indonesia. Kan salah itu. Jadi kalau aturannya itu mau dibuat sekarang, bahwa terhadap sebuah putusan kode etik yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan tinjauan ulang, maka ini tidak bisa diterapkan untuk perkaranya AKBP Brotoseno. Tidak bisa. Dalam perkara yang lain di kemudian hari bisa.
Tetapi untuk perkara yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak bisa dengan aturan yang baru dibuat. Termasuk di dalamnya adalah Pak Kapolri mengatakan akan melakukan revisi terlebih dahulu terhadap Perkap 14 2011 dan Perkap 19 tahun 2012. Kalau dilakukan sebuah revisi dan perubahan terhadap kedua perkap ini, kemudian perubahan ini dipakai sebagai dasar nantinya untuk melakukan sidang ulang kode etik terhadap AKBP Brotoseno, maka ini juga bertentangan dengan tata cara pembuatan aturan perundang-undangan dan penerapannya di dalam praktek. Yang terlebih penting adalah begini, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi terhadap anggota-anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena ini khusus ya, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam sebuah tindak pidana di masyarakat. Nah, kalau anggota-anggota itu adalah anggota biasa yang pangkat kecil dan lain sebagainya, sidang kode etik biasanya langsung memecat mereka, memberhentikan mereka. Tetapi bagi mereka yang punya link dengan atasan, mereka biasanya selamat di dalam pelaksanaan sidang kode etik. Inilah yang harus dilakukan perubahan. Kepada setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran pidana, harusnya diberikan hukuman yang sama. Tidak dibeda-bedakan, karena memiliki link ke atas, sedangkan ada yang tidak memiliki link ke atas, kemudian langsung dipecat begitu saja. Intinya, penjelasan Rumah Pancasila adalah setiap manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tetapi apakah tidak boleh manusia itu untuk kembali diberikan ruang, tempat untuk melakukan sebuah kebaikan? Cara pandang Pancasila adalah seperti itu. Makanya Undang-Undang Permasyarakatan itu memerintahkan kepada kita semua, bukan hanya negara tapi juga masyarakat, membantu agar warga binaan itu dididik menjadi manusia yang nantinya dapat berpartisipasi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Maka kalau di dalam sebuah sidang kode etik ditemukan bahwa seseorang ini sudah pantas, patut, dan layak untuk kembali berpartisipasi membangun Indonesia, maka tidak perlu yang bersangkutan itu dipecat atau diberhentikan. Tergantung kepada situasi dan kondisinya seperti apa. Ini yang ingin disampaikan oleh Rumah Pancasila. Lepas daripada nanti terjadi banyak perbedaan pendapat, Rumah Pancasila hanya ingin hadir untuk membuka ruang kita untuk berpikir. Ruang kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan tidak saling menjatuhkan atau menghancurkan satu dengan yang lain. Ingat, diri saya, diri Anda, diri kita semua tidak luput dari kesalahan. Masalahnya adalah kita hanya belum terkena hari apesnya untuk kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nanti kalau Anda yang mengalami itu sendiri, keluarga Anda yang mengalami itu sendiri, baru Anda akan dapat berpikir secara bijak tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar kita hidup itu menjadi satu-satunya terang daripada bintang ataupun matahari, agar kita mampu menerapkan hukum secara baik dan berbuat kebaikan kepada seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa ya, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.